Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 ada Rahayu Ningsih dengan NPM 2010101043, Selamat Terima dengan NPM 2010101083, dan Fitri Aisyah dengan NPM 2010104131. Proses bisnis dan sistem informasi. Yang pertama, proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang memiliki cakupan yang lebih besar. Secara garis besar, kinerja sebuah perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnis yang dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis sebuah perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan yang kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik daripada pesaingnya. Sistem informasi mengoptimalkan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Namun sekarang, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara organisasi bisnis dalam bekerja dan mendukung model bisnis baru secara menyeluruh. Materi selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Pada umumnya, perusahaan memiliki sistem berbeda guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama. Sistem-sistem fungsional yang beroperasi secara tersendiri menjadi bagian dari masa lalu karena sistem tersebut tidak mendukung kemudahan dalam berbagai informasi. Guna mendukung kegiatan proses bisnis lintas divisi fungsional, banyak yang telah diganti dengan sistem lintas divisi fungsional yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan proses bisnis dan kelompok-kelompok dalam organisasi. Sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. 1. Sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang mampu memantau aktivitas dasar dan transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan uang tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran material dalam sebuah pabrik. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis. Contohnya seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Tujuan utama adanya sistem ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System memberikan informasi seperti ini. Yang kedua, sistem untuk intelijen bisnis.
Perusahaan memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada pengiriman informasi untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Intelijen bisnis atau business intelligence merupakan istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Intelijen bisnis menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkat manajemen. Sistem intelijen bisnis untuk manajemen tingkat menengah membantu dengan cara memantau, mengontrol, mengambil keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Beberapa jenis sistem intelijen bisnis mendukung lebih banyak pengambilan keputusan tanpa pengulangan atau non-rutin. 1. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System berfokus pada masalah-masalah yang unik dan cepat berubah, yang prosedur dalam mencapai atau menghasilkan suatu solusi belum ditentukan sebelumnya secara keseluruhan. Decision Support System yang kecil tapi tangguh dalam sistem pengestimasi pelayaran pada perusahaan pelayaran berskala global yang melayani pengangkutan batu bara, minyak, tambang, serta barang jadi dalam skala besar. Yang kedua, sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System. Membantu manajemen senior dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem ini ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan tanpa rutin yang membutuhkan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada prosedur terprogram yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan solusi. Executive Support System dirancang untuk menggabungkan data kejadian dari luar perusahaan. Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Yang pertama, aplikasi perusahaan. Dalam menjalankan berbagai macam sistem, perusahaan dapat menggunakan dua cara, yaitu membiarkan sistem tumbuh secara alami atau menggunakan jasa perusahaan lain. Ada 4 kategori utama aplikasi perusahaan. Yang pertama, sistem perusahaan. Ini digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada berbagai area ke dalam bentuk data tunggal komprehensif. Yang kedua, sistem pengelola rantai pasokan. Ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pemasok. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat sesuai jumlah konsumsi, biaya rendah, dan cepat. Yang ketiga, sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini digunakan perusahaan untuk menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian lebih baik. Alat atau perangkat yang digunakan adalah intranet dan extranet. Dikembangkan menjadi e-business, e-commerce, dan e-government. Yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan berfokus pada penyelesaian tugas atau misi. Kolaborasi dirasa penting karena mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, mengubah struktur organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, menitik beratkan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Yang ketiga, bisnis jejaring sosial adalah bisnis dengan menggunakan platform jejaring yang tujuannya untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan. Manfaat yang diperoleh yaitu lancarnya komunikasi, perusahaan beroperasi secara efisien, memacu inovasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Manfaat dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama ada produktivitas, kedua kualitas, ketiga inovasi, keempat layanan pelanggan, dan yang kelima kinerja keuangan.
Selanjutnya, membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Budaya bisnis dan proses bisnis yang kolaboratif tidak lagi bersifat memerintah dan mengendalikan, melainkan lebih ke bersifat sosial. Manajemen senior membangun kolaborasi dan tim kerja sebagai bagian penting dalam organisasi dan menerapkan budaya kolaborasi antar pejabat senior. Selain itu, manajer senior bertanggung jawab untuk mencapai hasil dengan bergantung pada kelompok karyawan yang dipimpinnya. Manajemen tingkat menengah berfungsi untuk membentuk tim, mengkoordinasi pekerja, dan mengawasi kinerja karyawan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu perangkat dan teknologi untuk kolaborasi bisnis dan jejaring sosial. Yang pertama, surel dan pesan instan. Surat elektronik atau surel, atau electronic mail atau email, dan pesan instan termasuk pesan singkat menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Surel beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel. Dilengkapi fitur untuk saling berbagi file selain mengirim pesan. Banyak sistem layanan pesan instan memungkinkan pengguna terhubung secara real-time dalam melakukan percakapan dengan banyak pihak secara bersama-sama sekaligus. Dalam beberapa tahun belakangan ini, penggunaan surel terus menurun dengan melonjaknya penggunaan pesan singkat dan media sosial sebagai media komunikasi. Selanjutnya yaitu perangkat dan teknologi untuk kolaborasi bisnis dan jejaring sosial. Yang pertama, surel dan pesan instan. Surat elektronik atau surel, atau electronic mail atau email, dan pesan instan termasuk pesan singkat menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Surel beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel. Dilengkapi fitur untuk saling berbagi file selain mengirim pesan. Banyak sistem layanan pesan instan memungkinkan pengguna terhubung secara real-time dalam melakukan percakapan dengan banyak pihak secara bersama-sama sekaligus. Dalam beberapa tahun belakangan ini, penggunaan surel terus menurun dengan melonjaknya penggunaan pesan singkat dan media sosial sebagai media komunikasi. Platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Platform paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau menggunakan internet dan sistem pertemuan tatap muka lewat video secara online. Layanan perangkat lunak online seperti Google Apps atau Google Sites, Cyberlocker, sistem-sistem kolaborasi untuk perusahaan seperti Microsoft SharePoint, serta perangkat jejaring sosial untuk perusahaan. Perangkat jejaring sosial dalam perusahaan menciptakan nilai bisnis dengan cara saling menghubungkan antar anggota perusahaan melalui profil, pemutakhiran, dan notifikasi atau pemberitahuan seperti fitur yang terdapat pada Facebook. Dirancang hanya untuk kalangan internal suatu perusahaan saja, beroperasi pada platform cloud computing atau smart cloud untuk bisnis jejaring sosial, dan dilengkapi dengan profil pengguna, komunitas, surel, layanan pesan instan, web meeting, kalender, layar penampil digital pribadi, dan file sharing. Fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Sebuah organisasi maupun perusahaan sangat membutuhkan sistem informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pengguna mengelola sistem berdasarkan sudut pandang bisnis, tetapi mengelola teknologi fungsi sistem informasi yang tersendiri.
Hampir di setiap perusahaan, bahkan yang terkecil sekalipun, Departemen Sistem Informasi atau yang bisa disebut Information System Department adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur TI yang dimiliki perusahaan. Pengorganisasian fungsi sistem informasi. Perusahaan besar memiliki Departemen Sistem Informasi sendiri yang diatur melalui cara-cara yang berbeda, bergantung sifat dan kepentingan perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola TI yang hebat tahu akan pengoperasian fungsi sistem informasi dengan baik. Bagaimana Departemen Sistem Informasi disusun? Bagian dari masalah yang lebih besar mengenai tata kelola TI atau governance melibatkan strategi dan kebijakan dalam penggunaan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Tata kelola TI menspesifikasikan perincian hak dan kerangka kerja untuk tujuan akuntabilitas guna menjamin teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung strategi dan tujuan organisasi. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.